Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Malam ini saya kedatangan Mio M3. Kata pemiliknya, motor ini saat dingin, motor ini starter tangannya ketika dipencet elektrik starter tangannya, motor ini langsung hidup. Tapi ketika motor ini panas, elektrik starter untuk menghidupkan motor ini tidak bisa. Untuk memastikan apa keluhan dari pemiliknya dan coba kita memencet dari elektrik starternya, maka motor ini hidup. Kondisi motor ini dalam keadaan panas ya teman-teman. Kita fokus lebih jelas. Motor ini tidak mau hidup. Tapi ketika kita engkol, masih kunci dalam on ya teman-teman. Ketika kita engkol 2 kali, motor ini langsung hidup. Sekali lagi coba kita pencet elektrik starter. Tidak akan mau hidup ya teman-teman. Tapi ketika diengkol, motor bisa hidup. Apa penyebab dari motor ini? Ketika dipencet elektrik starter, motor tidak hidup. Tapi ketika diengkol, motor 1 kali hidup. Untuk memastikan apa saja penyebab dari motor ini, ketika memencet elektrik starter tidak hidup, tapi ketika diengkol 1 kali pun langsung hidup. Tapi ketika kita memencet elektrik starter berulang-ulang, motor tidak hidup. Saya pastikan call dari dinamonya dalam keadaan normal ya teman-teman, karena dari dinamo starternya bekerja dengan stabil. Tapi motor ini tidak hidup. Apa saja kendala dari motor ini? Coba kita buka di bagian cover kopnya untuk mengecek di bagian kompresi nokennya. Coba kita melepas dari kompresi nokennya. Ketika kita melepas dari kompresi nokennya, apakah motor ini bisa stabil atau tidak? Untuk mempercepat waktu dan coba kita buka terlebih dahulu. Jadi setelah terbuka seperti ini, coba kita buka di bagian penutup dari kopnya ini. Ikuti, jangan di skip atau dipercepat ya teman-teman, agar teman-teman bisa paham apa penyebab dari motor ini. Ketika motor ini dalam keadaan panas, motor ini elektrik starternya tidak bisa menghidupkan ini motor. Tapi ketika motor ini dingin, bisa menghidupkan ini motor. Elektrik starternya bisa menghidupkan ini motor ya teman-teman. Jangan dijeda, ikuti terus apa penyebab dari motor ini. Ketika dingin tidak bisa digunakan elektrik starternya, tidak bisa menghidupkan motor ya teman-teman. Coba kita buka di bagian kopnya ini untuk pengecekan selanjutnya. Nah, yang menggunakan kunci 10 ya teman-teman untuk membuka bagian kop ini. Kita periksa semua di bagian apakah penyebab dari motor ini, apakah klepnya atau masih ada yang lain. Kita mengecek secara teliti ya teman-teman, agar tidak merugikan konsumen dari kita. Kita buka.
bagian ini menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Di sampingnya ini menggunakan kunci L5. Menggunakan kunci L. Terbuka seperti ini, kita cek di bagian kebocoran dari klepnya ya teman-teman. Coba kita cek kebocoran dari klepnya. Coba kita cek kebocoran klepnya. Ini belum selesai ya teman-teman. Motor ini ada labit karbu seperti ini. Coba kita cek bagian kebocoran klepnya. Kita pastikan noken as dalam keadaan netral, tidak keras seperti ini teman-teman, agar di bagian antara klep in dan outnya tidak terjepit seperti ini dalam keadaan netral. Kita fokus. Pak. Seperti ini yang saya maksud dalam keadaan noken as yang netral. Gaya bebas gerak ya teman-teman. Dan kita cek di bagian klep, semua normal, netral. Apa saja penyebab dari motor ini yang ketika panas tidak bisa dipencet elektrik starter dan tidak bisa menghidupkan ini motor, tapi ketika diengkol motor ini langsung hidup. Kita cek di bagian kebocoran klepnya, kita masukkan bensin seperti ini dan kita semprot menggunakan angin. Perhatikan di bagian klep api ada kebocoran, dan di bagian klep minyak atau innya tidak ada kebocoran. Seperti ini. Di bagian ini ada kebocoran ya teman-teman. Apakah dari motor ini kendala dari elektrik starternya tidak bisa menghidupkan ini motor dari kebocoran klep ini, atau dari ini? Perhatikan di bagian stud kompresi, dari kompresinya itu ya teman-teman. Coba kita lepas dari kompresinya. Saya pastikan motor ini penyebabnya di bagian dekompresinya ini, yang permasalahannya ini.
sebelum saya membuka dari kompresinya, saya coba menyekir di bagian klepnya terlebih dahulu. Karena di bagian klep api ada kebocoran ya teman-teman. Kerja itu tidak boleh setengah-setengah, untuk memberi kepuasan dengan pelanggan kita. Coba kita buka di bagian klep minyaknya ini. Kita membuka dari tumblernya. Kemudian kita buka di bagian klep api yang ada kebocoran tadi teman-teman. Kita fokus pada satu klep. Perhatikan kuku klepnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Seperti ini kuku klep. Di bagian ini tadi kebocorannya teman-teman. Kita fokus. Coba kita periksa botol klepnya. Dalam keadaan normal botol klepnya, sekali lagi. Dalam keadaan normal botol klepnya. Dan kita bersihkan di bagian keraknya dulu. Kemudian setelah kita bersihkan begini, coba kita menyikir klepnya untuk mempercepat waktu. Karena penyikiran agak lama ya teman-teman. Saya tidak mengambil video untuk penyikiran ini, tapi saya akan membuat video tentang membuka di bagian kompresinya ini. Saya pastikan penyebab dari motor ini dekompresinya ini teman-teman yang jadi permasalahannya. Untuk memastikan, untuk mempercepat waktu, coba kita skir di bagian klepnya terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita penyikiran di klep apinya ini, kita bersihkan, coba kita pasang dan kita uji apakah masih ada kebocoran atau tidak. Kita bersihkan sisa-sisa dari obat skirnya seperti ini. Kemudian kita pasang kembali untuk pengecekan apakah masih ada kebocoran di bagian klep apinya ini. Coba kita pasang di bagian klepnya. Perhatikan yang span ini di bagian bawah dan yang renggang ini di bagian atas ya teman-teman. Agak sulit ketika kita melakukan sendiri.
Seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita cek apakah masih ada kebocoran di bagian klepnya ini atau tidak. Kita fokus ke klep yang ini ya teman-teman, klep api yang kecil. Perhatikan lebih jelas. Masih ada kebocoran sedikit. Coba kita menyekir ulang. Bocornya sangat halus sekali. Tapi saya tidak mau memasang asal-asal pasang. Saya tetap menyekir untuk agar tidak ada kebocoran di bagian klepnya ini. Kita cek kembali bagian klep minyak. Kedua klep ini ternyata sama-sama bocor. Untuk mempercepat waktu, saya menyekir ulang di bagian kedua klep ini. Baiklah, setelah kita penyekiran kedua klep ini, coba kita pasang kembali dan kita coba dan kita uji apakah kedua klep ini masih bocor atau tidak. Dan kemudian saya akan memberi pengetahuan tentang permasalahan dari motor ini ketika motor panas, ketika kita memencet elektrik starter tidak hidup, dan ketika dingin ini motor elektrik starter dan mesin hidup dengan normal. Untuk mempercepat waktu dan coba kita pasang kedua klepnya ini untuk menguji kebocoran dari kedua klep ini. Baiklah, setelah kita pemasangan dari kedua klepnya dan coba kita uji apakah masih ada kebocoran antara kedua klep ini atau tidak. Kita fokus. Perhatikan lebih jelas ketika saya meniup. Di klep, di bagian klep minyak dalam keadaan normal, dan coba kita klep api tidak ada kebocoran di bagian kedua klep ini. Jadi selanjutnya saya akan menyelesaikan permasalahan ketika motor ini dalam kondisi panas tidak bisa menghidupkan ini motor ketika kita memencet elektrik starter, dan kemudian dingin elektrik starter normal dalam menghidupkan mesin. Permasalahannya di bagian kompresinya ini. Coba kita lepas terlebih dahulu. Kita buka di bagian okennya terlebih dahulu. Saya pastikan permasalahan dari motor ini di bagian dekompresinya ini. Coba kita lepas dekompresinya ini terlebih dahulu agar mesin ketika memutar agar bisa ringan ya teman-teman. Coba kita buka di bagian dekompresinya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melepas dari dekompresinya ini, di bagian ini saya lepas. Coba kita fokus kameranya. Kita fokus lagi. Di bagian ini kita potong ya teman-teman. Di bagian ini kita lepas saja. Bagian ini tadi ada besi di bagian sampai di sini, di ujung ini. Tapi ini saya sudah memotongnya di bagian dekompresinya. Saya pastikan penyebab dari motor ini ketika panas tidak bisa untuk menghidupkan mesin. Saya potong seperti ini. Kemudian coba kita pasang di bagian kopnya untuk mempercepat waktu. Jadi kemudian setelah terpasang seperti ini, kita pasang di bagian kopnya. Jadi mohon bantuannya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Dan coba kita pasang di bagian covernya terlebih dahulu.
untuk menguji apakah ketika motor ini panas masih belum bisa setir tangan juga atau sudah normal, untuk mempercepat waktu. Dan coba kita pasang di bagian mesinnya terlebih dahulu. Kemudian terpasang ini sesuai aturannya teman-teman. Ketika kita memasang di bagian kopnya, jangan terlebih dahulu kita mengancing keempat baut ini, terutama di bagian kedua baut yang ada di bagian ini, yang menggunakan kunci L seperti ini. Antara dua ini kita menguncinya. Setelah ini terkancing kuat, kemudian kita mengancing keempat baut ini secara berselang-seling. Kita mengancing bautnya secara berselang-seling, jangan dikancing seperti ini dan semacam ini. Usahakan ketika kita mengancing dari keempat baut kopnya ini secara berselang-seling seperti ini, dan kemudian seperti ini, agar senteran dari blok kopnya sejajar ya teman-teman. Kemudian setelah kita memasang dari keempat baut ini, memperkuatnya, kemudian kita memasang di bagian gear rantai kecilnya seperti ini. Kita pastikan yang ini berada di depannya teman-teman, dan perhatikan garis yang ada di sini. Ini garisnya tidak sejajar ke depan ini teman-teman, kayak motor Matic lain atau Mio G ataupun Mio Sporty, tidak ke depan begini, dia agak serong ke atas sebelah sini. Letaknya seperti ini teman-teman. Seperti itu. Kita perhatikan lebih dekat. Yang ini sejajar ke depan, sedangkan garis itu agak berserong ke atas seperti di sebelah sini. Itulah top dari Mio M3 atau Vino. Kita memasang bautnya. Kemudian setelah terpasang seperti ini, kita mau memastikan apakah ketika motor ini panas tidak bisa dipencet elektrik starter, tidak bisa menghidupkan mesin, atau masih ada kendala lain. Coba kita memastikan, kita hidupkan beberapa menit untuk memastikan mesinnya panas, dan coba kita matikan dan kita hidupkan kembali. Coba kita hidupkan dulu. Kita engkol untuk menaikkan oli di motor ini. Kita akan kita diamkan beberapa menit. Kita usahakan bagaimana mesin ini cepat panas. Ya. Belum panas ya teman-teman. Kita pastikan mesin ini panas. Ketika ini panas, kita uji apakah sudah bisa setir tangan atau belum. Kita mau uji. Mesin sudah panas ya teman-teman. Coba kita elektrik starter, apakah sudah normal. Untuk memastikan lebih jelas, coba kita fokus ke bagian atas. Coba kita matikan dan kita kunci kontak ulang, dan elektrik starter kita hidupkan. Mesin dalam keadaan panas, tapi motor tetap tidak kayak tadi. Motor posisi panas, ketika kita memencet elektrik starter, motor tidak bisa setir tangan. Dan kita uji coba kembali. Motor hidup dengan normal. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe ketika apa yang ditanya
lempar ke kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.